3 kali. Di dalam Matius pasal 26 ayat 44, di sana mengatakan ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ini adalah doa Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Dan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapan. Ini adalah 2 Paulus. Paulus ini adalah seorang rasul yang pernah berada di dalam tubuh atau di luar tubuh. Dia pergi, diangkat ke langit, ke surga tingkat ketiga oleh Tuhan. Dan dia juga pernah dibawa ke dalam Firdaus oleh Tuhan. Artinya dia mempunyai banyak karunia yang hebat. Di dalam Alkitab hanya Paulus lah yang pernah mengalami hal seperti ini. Tetapi supaya Paulus ini tidak tinggi hati karena begitu berkarunianya, begitu hebatnya pengalaman rohaninya. Ada duri dalam dagingnya, ada penyakit di dalam tubuhnya, di mana penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Akhirnya Paulus terus-menerus berdoa. Sampai 3 kali berdoa tentang penyakitnya ini. Tetapi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat berikutnya dikatakan, di ayat 9, Paulus berkata, ini jawabannya adalah cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya pada saat Paulus minta supaya penyakit yang di dalam tubuhnya disembuhkan, tapi Tuhan tidak menyembuhkan. Nah, kenapa? Karena perlu duri dalam daging ini bagi Paulus supaya dia tidak boleh meninggikan diri. Karena perkara pengalaman rohani, hanya Pauluslah yang pernah dibawa entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, pernah pergi ke surga tingkat ketiga, ya, ke langit tingkat ketiga, dan pergi lagi ke Firdaus. Amin tak saudara-saudari? Amin. Sangat hebatnya pengalaman rohaninya Paulus pada saat itu. Supaya dia tidak sombong, ada penyakit di dalam tubuh Paulus ini. Namanya duri dalam daging. Paulus berdoa supaya Tuhan sembuhkan aku ini. Berdoa berkali-kali. Akhirnya Tuhan memberikan jawaban di ayat 9. Di sana dikatakan, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita pakai. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna bagi kita. Kita punya banyak kelemahan. Tapi kalau kita benar-benar berdoa, ya, di dalam kelemahan-kelemahan kita ini, kita bersandar pada Tuhan, disitulah akan kita melihat kuasa Tuhan yang lebih nyata di atas hidup kita. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Jadi di sini perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara prinsip berdoa 3 kali. Kata kuncinya dalam hal berdoa, yakni perlu 3 kali, artinya berdoa kepada Tuhan. 3 kali ini bukan ditunjukkan dengan hitungan, aku sudah berdoa sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi artinya adalah, itu menunjukkan bahwa kita perlu berdoa berkali-kali. Artinya, jangan. Amin ya, saudara-saudari? Karena itu, semua doa harus memperhatikan prinsip harus berdoa berkali-kali. Ya, 3 kali ini artinya berkali-kali. Bukan berarti berdoa sekali, 2 kali, 3 kali. Saya sudah doakan saudara A 3 kali. Saya tidak mau lagi mendoakannya. Bukanlah seperti itu. Melainkan harus berdoa sampai apa beban kita kepada saudara A, kepada saudara B, itu tuntas. Berdoa sampai tembus. Sampai Allah mendengar. Sampai Allah menjawab doa kita.
barulah kita berhenti berdoa. Amin. Benar enggak, saudara-saudari? Amin. Sebenarnya, salah satu contoh, saya tidak perlu lagi berdoa khusus kepada saudari Nursinta. Tidak Amin. perlu lagi berdoa khusus kepada saudara Andreas. Ini contoh aja. Karena mereka ini sudah didapatkan oleh Tuhan. Melihat kebenaran. Amin. Ya, kita perlu memindahkan doa kita kepada seorang saudara A, saudara B, sampai benar-benar mereka teguh melihat kebenaran. Tapi pada saat masih saudara ini belum menampak kebenaran, ya kita perlu berdoa terus sampai dia menampak kebenaran itu. Inilah namanya berdoa sampai tuntas. Amin nggak, saudara-saudari? Amin. Bukan berarti kita ada doa kita ini. Kita akan mendoakan supaya kaum saleh di Jum ini, di Linggaraya dan Simalingkar, supaya mereka benar-benar menampak suatu kebenaran tentang Kristus dan gereja. Kebenaran tentang ayat. Kristus adalah roh pemberi hayat. Kalau kita sudah menampak ini, puji Tuhan, maka di satu sisi, visi yang sudah dilihat ini membuat kita lega. Tapi kalau saat kita banyak kaum saleh yang ikut Jum di Simalingkar, kadang ikut, kadang tidak ikut, kadang kemana-mana, ya lari kemana-mana. Ini yang perlu harus diteguhkan supaya melihat. Karena apa? Pada siapa tahu nanti Jum kita ini sudah tidak kita Jum, kita offline atau bagaimana. Yang tertinggal hanya Andreas, hanya Nusinta. Hanya beberapa orang yang melihat kebenaran. Makanya ini perlu kita berdoa kepada kaum saleh sampai tuntas. Amin. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Makanya perlu berdoa tiada henti. Jangan berdoa dikatakan seperti belalang. Sebentar mendoakan A, mendoakan B, mendoakan C, mendoakan D, sampai kemana-mana doanya. Sehingga perkara yang didoakan ini sulit dijangkau. Yang didoakan tidak tembus. Belum dijawab doa, sudah mendoakan B. Belum dijawab doa B, sudah mendoakan C. Semuanya didoakan. Doa yang terus melompat-lompat seperti ini tidak akan bisa melepaskan beban doa kita. Susah sekali kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Doa yang demikian tidak seberapa berguna. Sebab itu kalau kita ingin benar-benar berbeban dalam berdoa, kita harus mempunyai beban di hadapan Allah. Amin. Harus ada beban. Ya, kalau tidak ada beban, itu makanya doa kita ini seperti melompat-lompat. Kalau dijawab ya syukur, tidak dijawab ya tidak ada masalah. Makanya kita perlu tahu satu hal ya, sekarang bahwa beban adalah salah satu kunci dari berdoa. Beban. Kita harus mempunyai beban. Kalau seseorang dalam hatinya tidak merasakan adanya beban berdoa bagi perkara tertentu, maka doa-doa kita ini tidak sukses. Sekarang karena beritanya hanya sedikit, apa kira-kira beban kita sekarang ini? Ada silakan kalau ada yang apa beban kita? Beban kita ini harus sama-sama. Beban saya dengan saudara Anda harus sama. Beban saya dengan saudara Jurpada harus sama. Amin enggak, saudara-saudari? Bukan beban individu. Kita ini ada di dalam gereja, ada di dalam tubuh. Harus menampak ya. Bagaimana kita di dalam Jum kita ini berguna atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Sudah melihat visi atau tidak? Apakah kita sudah menampak suatu kebenaran tentang berdoa? Amin. Sampai tuntas. Berdoa sampai tembus. Apakah sudah punya pengalaman kita sampai di sini? Harus menampak. Contoh ya, tadi dikatakan waktu diberitanya, seorang saudari
di mana saudaranya, suaminya menjadi batu sandungan bagi dia. Apakah seorang saudari ini sudah perlu benar-benar mendoakan atau perlu atau tidak? Atau gini-gini aja lah. Nah, inilah yang namanya gini-gini aja. Itulah namanya tidak menampak suatu kebenaran. Amin. Gimana nggak saudara-saudari? Amin. Jadi kita harus punya beban. Kunci dari berdoa adalah harus mempunyai beban. Makanya saya mau tanya, apa beban kita? Apa beban kita yang paling penting? Apa sebenarnya beban kita? Harus menampak apa beban kita. Kalau kita melihat hafalan kita dulu apa? Berdoa adalah roh kita dan roh Tuhan berkontak menjadi satu. Menjadi suatu kenikmatan. Berdoa juga adalah bukan berasal dari diri kita. Harus ada dari Tuhan sumbernya. Amin enggak? Amin. Bukan sembarangan saya mendoakan tetangga saya. Saya doakan tetangga saya yang di sini, yang di kiri, yang di kanan, yang di belakang. Bukanlah begitu. Harus ada dari Tuhan. Ini namanya beban ini diberikan Tuhan supaya kita mendoakan. Makanya perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Karena apa? Berdoa harus sampai tuntas. Harus sampai tembus. Sama dengan Paulus. Dia mempunyai penyakit di dalam dirinya. Dia berdoa terus-menerus. Ternyata dia tidak disembuhkan. Tetapi dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kasih karuniaku cukup untuk kau pakai. Karena di dalam kelemahanlah, maka kuasaku akan menjadi sempurna. Amin enggak saudara-saudari? Amin. Kita pun berdoa harus sampai tuntas. Sampai mendapatkan jawaban. Atau sampai dijawab, dikabulkan doa kita. Kalaupun doa kita ini meleset, minimal ada jawaban dari Tuhan. Jawaban firman ini akan meneguhkan kita. Ini perlu pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman rohani, ya sulit kita menjelaskan perkara hal ini. Kita kadang-kadang apakah sudah mempunyai beban doa? Apakah kita benar-benar ngotot dalam berdoa? Siapa yang kita doakan? Apakah kita mendoakan anak kita supaya masuk pemulihan Tuhan, melihat kebenaran? Apakah kita mendoakan suami kita supaya benar-benar taat kepada Kristus, mengasihi Kristus? Ini beban yang utama. Saya merasakannya belakangan ini, dalam hidup saya ini, saya merasakan bahwa segala perkara yang ada kita alami ini, itu tidak penting. Yang terpenting adalah Tuhan di dalam hidup kita ini. Yang lainnya tidak penting. Semakin yang lain kita kejar, semakin tidak dapat. Ya. Saya bilang sama anak saya, Daniel, ya, catur itu tidak penting. Tuhan yang paling utama. Kalau kamu mengutamakan Tuhan, maka kau akan berprestasi di catur. Jadi apapun pekerjaan kita, itu bukanlah yang terpenting. Yang paling penting, yang paling utama adalah Kristus. Amin. Itu kuncinya. Kenapa saudara-saudari? Coba, kalau kita di dalam hidup kita jarang sekali berdoa, bagaimana Allah mau berkati? Tidak ada kontak dengan Tuhan. Bagaimana kita diberkati melalui doa-doa kita? Saya kadang-kadang pagi-pagi, sekarang kan musim hujan ya saudara-saudari. Amin. Saya habis penyekaran pagi, masih gerimis. Saya ambil payung, ya, saya pergi ke kolam, saya di sana sambil pakai payung di tengah kolam itu, saya sambil menyeru nama Tuhan. Itu pentingnya berdoa itu. Coba kita ini, satu harian tidak ada berdoa. Bagaimana kabar kita mau diberkati Tuhan? Padahal berdoa kita ini sangat penting. Allah menjaga kita, memberkati kita sepanjang hari itu.
Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Ini harus menampak. Bukan begitu saja Tuhan menjaga kita. Pentingnya doa itu. Yang lain tidak penting. Saya belakang ini, di akhir tahun ini saya merasakan. Yang lain tidak penting. Tuhan yang paling utama. Makanya dikatakan, kasih karunia cukup kita pakai. Karena di dalam kelemahanlah, maka kuasa Tuhan makin sempurna kita alami. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Jadi apapun kesedihan kita, Tuhan jauh lebih tahu. Di dalam kelemahan kita, yang berdaya ini, di situ ada kuasa Tuhan yang makin sempurna di dalam hidup kita. Oh, Tuhan Yesus. Makanya kita perlu ada pengalaman, bukan doktrin ya. Perlu ada pengalaman menampak. Kenapa? Ya, kenapa masih begini? Harus benar-benar. Saya mengatakan ini, makanya saya bilang perlu ada pengalaman hidup. Perlu ada perkataan dari Tuhan di atas diri kita. Kalau kita mengalami ini, maka kita menjadi orang Kristen setiap hari akan diberkati Tuhan. Doa-doa kita jangan melompat-lompat, ya. Kayak belalang katanya, melompat ke sana, melompat ke sini. Semuanya didoakan. Padahal sumbernya bukan dari Tuhan. Banyak hal, saya tidak perlu menceritakan. Tapi yang kenapa saya melakukan, sampai saya, ya biar Tuhan kasihan lihat saya lah. Saya sudah terbiasa pagi, menyeru nama Tuhan habis penyegaran pagi. Hujan, saya pakai payung. Saya jalan, bukan 5 menit. Setengah jam saya kena gerimis, sampai pakai payung. Saya terus melatih roh saya, berkontak dengan Allah. Amin. Nah, saya tahu, hanya dengan cara ini, Tuhan menjaga, memberkati. Allah yang menjaga, Allah yang melindungi, Allah yang memberkati. Tapi kalau kita di rumah, tidak ada doa, bagaimana Tuhan? Ibarat kita ya order makanan. Kita duduk di restoran, hanya duduk. Tidak pernah order makanan. Datang nggak makanan saudara-saudari? Kita mau masuk restoran, duduk saja. Kita harus panggil orang. Kita harus panggil. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Kita harus panggil pelayannya. Pak, saya mau pesan ini. Benar nggak, saudara-saudari? Baru makanan diantar. Begitu juga kita dengan Tuhan. Perlu berkomunikasi. Supaya Tuhan mengantar berkat. Menjaga kita. Nanti datang. Udah habis pesanan ini. Banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kalau kita diam membisu, ya bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Yang ada adalah makin banyak perkara. Banyak permasalahan. Kita banyak beban hidup. Karena banyaknya beban hidup, perlu ada kita beban doa. Perlu ada beban doa. Jangan membiarkan hanya begitu saja berlarut. Kalau menampak kebenaran, kita akan mengenal satu hal, kebenaran. Yang lain tidak penting, bahwa Tuhan yang utama. Itu kebenaran. Apapun ceritanya. Kalau kita benar-benar bisa merasakan kasih karunia Tuhan di dalam diri kita, makanya kita perlu mengaktifkan roh kita. Dari dulu kita udah banyak firman-Nya, kebenaran. Apa fungsi roh di dalam kita? Fungsi roh di dalam kita adalah untuk berdoa. Makanya saya tidak tahu, saudara-saudari, apakah berdoa tembus kepada Tuhan? Ya, perlu berdoa itu sampai tembus, sampai dijawab. Contoh, ada anak kita belum dapat jodoh, terus membiarkan begitu saja. Harus berdoa, ngotot sampai dengar apa yang menjadi pengganjal. Anak kita belum mendapat jodoh. Kenapa belum dapat jodoh? Kemarin ada 2 minggu yang lalu kali, saya dengan saudara John Pada ya,
Saat kami jumpa, kami menunggu anak-anak lagi ujian di daerah CBD Polonia. Dia membicarakan satu buku yang sudah kita bahas tentang bagaimana pendisiplinan Roh Kudus. Harus menampak, jangan melewat bahwa Tuhan ada pendisiplinan kepada kita. Ada pendisiplinan jangka panjang, ada pendisiplinan jangka pendek. Pendisiplinan jangka pendek ini nampak, bisa kelihatan. Supaya kita langsung didisiplinkan, supaya kita langsung bertobat. Pendisiplinan jangka panjang itu adalah seperti kita ini. Beban hidup kita sehari-hari. Perlu baik-baik menengadah. Di situ dikatakan, ya, ada seorang. Terus kebetulan waktu itu ada saudara kita di daerah Cimahi, ya, dia kerja sampai larut malam, ditabrak truk, mati. Itu bukan pendisiplinan jangka pendek lagi, tapi benar-benar ya sudah tamat, selesai. Hidup sangat singkat. Tapi ada juga beberapa contoh dibuat oleh saudara Witness Lee. Kadang-kadang seorang saudara mengalami kecelakaan, tapi dia tidak mati. Ini harus kita tahu bahwa pengalaman kecelakaannya ini adalah merupakan Roh Kudus sedang mendisiplinkan kita. Segala sekitar kita ini perlu kita lihat. Makanya perlu didoakan. Jangan sampai kita biarkan hidup kita ini. Kenapa Tuhan? Tapi tidak berdoa. Setiap doa kita yang ngotot ini, Tuhan akan menjawab apa menjadi pengganjal dari segala doa-doa kita ini. Bukan asal-asal berdoa. Kita perlu baik-baik. Harus benar-benar ngotot di dalam berdoa. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Maka Allah akan menjawab setiap beban doa kita. Jadi banyak beban, ya. Tapi beban ini pun harus terukur. Ya, beban kita terukur kepada siapa? Ya, kepada sesuai apa yang Tuhan berikan kepada saya. Siapa yang harus saya doakan? Bukan seenaknya saya berdoa. Mendoakan kayak si A, si B, si C, si D, si E. Mereka juga tidak pernah bersidang. Tapi mendoakan adalah orang yang lagi mengasihi Tuhan. Supaya tambah mengasihi Tuhan. Itu tergantung daripada beban doa yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin enggak, saudara-saudari? Amin. Kalau mendoakan seorang saudara A, saudara B, yang asal ikut-ikutan, didoakan pun tidak ada beban dari Tuhan dikasih. Tapi mendoakan seseorang yang menuntut, yang mengasihi Tuhan, yang ngotot kepada Tuhan, ya, benar-benar mencari Tuhan, inilah perlu didoakan supaya Tuhan mendapatkan. Amin. Gimana enggak, saudara-saudari? Itu harus nyata. Harus benar-benar nyata. Makanya kita di dalam tubuh, kemarin saya sudah ceritakan bagaimana kita di dalam tubuh atau di luar tubuh. Penting ini. Ya. Kaum saleh, saudara-saudari, ya, perlu menampak. Kita perlu di dalam tubuh. Kalau kita di luar tubuh, sulit kita merasakan kesulitan kaum saleh. Dia di luar tubuh. Tapi kalau di dalam tubuh, kita satu hayat. Kalau dia susah, sedih, ya kita langsung terasa. Contoh, saya praktekkan ya, contoh ya, saudara Andreas. Dia mengalami sedikit kesedihan pada saat itu. Saya pun kaget. Saudari saya pun menceritakannya itu pelan-pelan. Waktu kejadian saudara kita Andreas. Terus saya langsung telepon. Bagaimana kondisinya? Saya cepat pangkas. Saya harus hibur saudaraku ini. Ini adalah perasaan, beban. Kalau kita benar-benar berada di dalam tubuh. Tapi kalau orang yang tidak menuntut, ya banyak. Yang dibaptis banyak. Tapi tidak di dalam tubuh. Bagaimana kita merasakan? Hanya yang menuntut inilah kita bisa merasa, mengapresiasi. Ini nyata. Makanya kita perlu ada beban.
Tuhan jagalah saudara A, saudara B, saudara C, saudara D. Contoh, kalau saya berbeban kepada saudari seseorang supaya saudaranya didapatkan, apakah beban saya ini sama dengan beban saudari itu? Ini penting juga. Kalau saya lebih berbeban, saya ke saudari itu tidak terlalu berbeban, ya Tuhan pun kesulitan. Semua beban dua itu bersumber dari Tuhan dulu kepada kita. Ada perasaan, doakan si A, saya harus doakan. Makanya harus sering berkontak dengan Tuhan. Bukan asal-asal berdoa, bukan seperti belalang, berdoa sesuka-sukanya. Tidak ada itu, nanti tidak dijawab. Atau doa itu tidak sukses. Nah, kalau doa kita ingin sukses, kuncinya adalah kita harus punya beban. Apa beban kita? Supaya apa? Supaya kita yang berada di dalam tubuh ini, kita akan mengalami persekutuan dengan Allah menyenangkan. Persekutuan dengan kaum saleh juga menyenangkan. Sehingga penghidupan kita benar-benar penghidupan yang surgawi. Itulah namanya dikatakan kehidupan orang Kristen yang normal. Bagaimana kita di dalam hidup kita hanya ada aliran hayat yang terpancar di dalam setiap tindak tanduk kita. Inilah yang menjaga kita. Makanya prinsip 3 kali berdoa itu adalah hal yang sangat penting. Saya tidak tahu apa beban kalian, tapi kita harus punya beban. Beban kita banyak, ya. Contohnya, saya berdoa untuk saudaraku Andreas. Tuhan pulihkan terus cepat, pulihkan terus cepat. Saya tidak tahu, karena Tuhan yang punya kuasa. Tapi enggak saudara-saudari, inilah aliran hayat. Amin. Ini nampak semuanya. Kita merasakan langsung. Biarlah Tuhan terus. Ini perlu didoakan. Supaya cepat dipulihkan. Supaya cepat sukacita itu. Ini beban. Nah, ini Tuhan kasih beban. Ya kita, oh Tuhan Yesus. Jagalah Tuhan. Berkati Tuhan. Inilah menjadi beban kita. Saya mendoakan saudari Nusinta. Tuhan, biarlah saudari Nusinta ini panjangkan umurnya. Karena dia tua tapi dia menghafal firman, biar dia menjadi contoh dan teladan. Ini beban dari memang dikasih Tuhan. Memang itu sesuai dengan bagaimana kita hidup di dalam gereja. Amin enggak saudara-saudari? Amin. Kita mendoakan saudara kita dulu Adriel yang sakit ya. Kita doakan karena dulu pernah Adriel, kalau tidak salah dulu pernah dia sakit. Tuhan jagalah Adriel Tuhan. Papa mamanya mengasihi Tuhan. Adriel adalah bagi kemudian Tuhan. Puji Tuhan, Adriel sehat. Malah dia tambah ganteng sekarang. Amin enggak saudara-saudari? Amin. Kita melihat lagi keluarga yang ada di tebing, ya. Anak-anak semua menghafal firman. Lihat bagaimana Tuhan sangat dekat dengan mereka. Inilah yang bisa terasa di dalam diri kita. Jadi semua adalah ada aliran hayat itu. Kita satu hayat, satu darah. Di dalam manusia tidak boleh ada dua darah. Golongan darah kita apa? Tidak boleh dua. Tidak boleh saya punya golongan darah O, saya juga golongan darah A. Atau saya juga golongan darah B. Makanya menjadi orang Kristen, kita berada di dalam satu tubuh dan hidup dari satu hayat. Amin enggak saudara-saudari? Barulah kita mengalir. Kalau kita mengenal ini, baru tahu mengerti kita bagaimana kita harus saling mendoakan. Berdoa dengan tidak putus-putusnya sampai tembus. Sehingga si A mulia, si B mulia. Apa yang kita doakan bisa tersampaikan. Amin enggak saudara-saudari? Amin. Saya juga bisa mengapresiasi pada saat dulu sidang kelompok, banyak dulu pasangan muda belum mempunyai anak, ya. Nah, puji Tuhan, ternyata dua kita dikabulkan Tuhan juga. Saudari Putri akhirnya dapat anak juga. Saudara Erik dikasih Tuhan juga anak.
Ini bukan kebetulan, saudara-saudari. Ini benar-benar karena doa kita ini dijawab sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Kalau kita berserah, mungkin pada saat dulu, saudara-saudara kita ini lebih cepat berserahnya, mungkin lebih cepat Tuhan menjawab dua-dua ini. Amin. Amin enggak, saudara-saudari? Saudara Andreas, ini kan mengasihi Tuhan. Ya kita pun kaget. Tapi kembali lagi seperti Paulus. Kurang apa Paulus dalam hal diberikan Tuhan kuasa? Pauluslah salah satu rasul yang pergi ke langit tingkat ketiga, tempat tata Allah. Tidak ada lagi ujungnya. Dan pergi ke paling bawah, ke alam Firdaus. Tapi dia dikasih penyakit yang tidak mau disembuhkan oleh Tuhan. Supaya dia selalu bersandar kepada Tuhan. Amin enggak, saudara-saudari? Jadi di dalam Tuhan memberikan suatu jawaban. Cukup kasih karunia-Ku kamu pakai. Cukup. Di dalam kelemahan itulah nanti kuasa Tuhan akan makin sembuh. Tidak boleh kita merasa bahwa ini kebetulan. Banyak hal. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang saya alami. Ya, Amin. contohnya dalam hal membangun renovasi rumah ini pun banyak gangguan yang saya alami dalam renovasi ini. Tapi saya percaya Tuhan, si A terjadi, ini terjadi, Tuhan ada bersamaku. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi memang ini pengalaman, banyak teroran, banyak gangguan. Ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ini dulu banyak hal yang mendemo kita di sini. Saya langsung bilang, Tuhan, tak usah takut, ini kolam Tuhan. Tuhan akan menjaga semua pekerjaan kita di sini sesuai dengan kuasa Tuhan. Ini bukan kolam kita, ini kolam Tuhan. Itu langsung saya bilang. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan kita di sini, ya Tuhan pulihkan, Tuhan jaga banyak hal yang kita alami. Makanya kita berdoa harus sampai tembus. Apa yang kita doakan sekarang? Amin. Apa beban yang paling utama sebenarnya? Puji Tuhan, Amin. seperti beberapa saudara saleh ya. Kemarin kita mendata ada saudari Ana, saudari Putri, saudari Irin, ya, saudari Ida Romenti, saudara Andreas, saudari Nusinta. Oh, puji Tuhan. Ini perlu didoakan supaya mereka benar-benar melekat kepada Tuhan, melihat kebenaran. Ini menjadi, makanya kunci dari keberhasilan doa harus ada beban. Beban itu bukan karena dari kita. Beban itu adalah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita doa. Amin enggak, saudara-saudari? Ini beban ini. Inilah yang nyata, inilah yang real. Amin. Makanya kita lihat, Tuhan, kenapa anak saya belum menikah? Kenapa ini anak mantu saya belum di pemulihan? Dikasih tahu firman menolak. Doakan terus sampai kita dapat jawaban. Amin. Yang sampai kita membiarkan seperti itu. Kenapa saya belum dapat jodoh? Ya kurang hayat. Ya. Bisa kita lempar. Jadi tidak ada, kalau kita benar-benar ngotot kita mendoakan itu, benar-benar berbeban, maka Tuhan akan cepat menjawabnya. Tuhan tidak ingin kita sengsara, saudara-saudari. Amin. Tuhan kita ingin diberkati. Tidak ada sumbernya Tuhan mau memberikan kita penderitaan. Tapi sumber dari Tuhan adalah Roh pemberi hayat. Amin. Kenapa Tuhan kita Roh pemberi Hayat. selalu memberikan hayatnya. Hayat adalah kehidupan. Ya, kalau saudara-saudari, supaya kita coba belajar, latih, berdoa adalah berkontak dengan Tuhan. Berdoa adalah menyerap Tuhan, menikmati Tuhan. Berdoa harus ada beban. Bebannya dari mana? Dari Tuhan. Ya. Amin. Tuhan, apa yang mau kita doakan? Ya. Puji Tuhan. Banyak juga kaum saleh. Ya, kita doakan ya. Puji Tuhan, mereka juga sampai sekarang sehat-sehat walafiat. Karena semua adalah penjagaan. Pak, penjagaan dari dua-dua kita ini. Makanya saudara-saudari, jangan sampai tidak mempunyai beban. Harus ada beban rohani.
untuk kita doakan. Amin. Amin. Persekutuan sampai di sini. Selanjutnya, bagi yang menghafal firman, silakan dimulai.